channel Andromeda. Dan ya baik lagi sama gue di konten Andromeda News ya. Jadi ya kali ini news ya kan, dan gue bakal bawain setidaknya 3 berita tentang anime ya. Ada dari itu Kyoko Shiryu, Kyoko Shiri ya, tulisannya Kyoko Shiri, atau bahasa Inggrisnya itu Inspectre ya kan, Inspectre ya. Ada dari Inspectre, ada Toriko Kawaii, dan terakhir ada dari Bungo Stray Dogs ya. Kali ini 3 dulu, dan gue udah nyimpan lagi 3 lagi nanti ya untuk gue record next, karena minggu ini harusnya AMV gitu ya. Ya karena gue nonton apa namanya tuh Sao yang season ketiga, dan gue tidak ada gaya dapet nggak ada gaya ya. Ceritanya seru, tapi ya kan seru dan objektifnya bagus cuy ya. Tapi untuk masuk ke favorit, kayaknya gue lebih suka 182 ya untuk jadi favorit gue gitu ya, dari anime dari Sao gitu. Gue lebih suka 102, dan yang ketiga kan ya ceritanya emang bagus ya, cerita tentang masa kecilnya, dan dramanya juga kompleks dan bagus cuy. Tapi ya untuk gue buat bikin AMV, untuk ya kalau menurut gue ya itu nggak sampai kayak wah ini sampai harus gue bikin AMV nya gitu cuy ya. Sukanya masih suka biasa aja ya, nggak sampai favorit banget ya, kayak misalnya kayak Valor, kayak The Rising of Shield Hero, kayak gitu gitu cuy ya. Nah itu ya untuk nextnya mungkin bakalan ya gue bakalan tonton dulu cuy ya. Tapi ya gue juga nggak tahu ya nanti gue next IMV itu apa ya, harusnya itu Sao ya, sama pas buat movie-nya ya. Ternyata untuk yang setiganya gue agak kurang ya untuk gue sendiri ya, untuk selera gue gitu lah ya, untuk uh, jadi favorit ya. Jadi gue masukin Sao yang season 3 itu masuk ke list gue tuh ya, gue kayak suka bagus gitu cuy ya, masuk ke situ doang gak nyampe favorit ya. Jadi lama baru basi lagi cuy ya, langsung aja kita kondisinya ya kan. Di yang pertama ada Inspectre ya cuy, sini Inspectre ya kan, itu bahasa Inggris ya, atau bahasa Jepangnya Kyoko Shiryu, Kyoko Shiri ya. Menurut gue bacanya benar gitu ya, dengan genre komedi misteri romance shonen supernatural yang di studio oleh Brain Base ya. Gue nggak terlalu itu di season pertama, kita cek ya season pertama itu sama ya Brain Base juga, yang artinya nggak ya harusnya tidak ada perbedaan jauh banget ya, karena emang studionya emang sama gitu. Maksud gue dari season satunya sama season 2 nya harusnya tidak ada perbedaan jauh banget animasi itu ya, masih mengambil animasi style yang sama dari season satunya gitu ya. Mana di season satunya ini gue suka banget ya, gue 1 sampai 10, gue kan di sini rating 7,52 gitu ya. Kalau gue sih ngasih rating sih 8 ya, 7,9 ya, 8 ya, 8,0 ya. Gue ngasih rating 8 untuk si Kyoko Shiri ya, untuk season satunya gitu ya. Untuk season 2 nya nanti bakal keluar itu di tahun 2022, bakal keluar di tahun 2022, dan udah keluar ininya kayak apa ya, ini PV ya, masuknya ya. Ini sambil go play ya, dan mudah nggak copyright. Gue juga belum nonton. Sini nanti linknya di deskripsi ya untuk yang ini, PV-nya, video-video yang ada di sini, dan juga link tweetnya semuanya deskripsi. Jadi yang lagi yang malas ngeplay, kalian tinggal ke deskripsi aja dan cek gitu ya sumber-sumbernya. Dan sini kita bakalan mungkin sedikit breakdown gitu ya untuk apa namanya tuh, untuk PV-nya. Nah sini masih dengan 2 karakter utamanya ya. Ini masih yang ini, dia itu gue masih ingat namanya lupa, tapi gue masih ingat kekuatannya itu dia bisa membaca masa depan dengan cara dia mode ya, itu ya, mode masuk ngeliat masa depan. Karena itu dia waktu kecilnya itu dia itu kayak jadi pencobaan kayak keluarganya itu dicobain, keluarganya sama itu semua anak-anak kecil yang survive sama dia itu ya. Dia disuruh makan daging, itu makhluk supernatural ya. Jadi dia bisa baca masa depan pas dia udah mau mati gitu ya, sama dicampur yang bisa hidup lagi, jadi dia bisa looping gitu cuy ya, dengan combo. Nah ini ya heroina itu, dia kayak jadi jembatan antara manusia sama makhluk supernatural yang baik gitu ya. Dan cara dia kan dulu dipilih itu dengan mengorbankan semuanya, satu mata, satu kaki gitu ya, gitu ya. Ini sih masih sama dengan combo mereka berdua season 2 nya.
mereka masih bertarung bersama, dan PV yang cukup singkat, dimana di sini kita melihat yang ceweknya nih mungkin bakalan dapat sedikit aksi gitu ya, tapi masih mostly kita bakal ngeliat fighting style masih sama fighting style dari si MC ini yang gue lupa ya, yang bisa uh, di masa depan dan juga bisa regain ya. Jadi orang makhluk yang lain kalau nggak itu kayak aneh banget gitu aja ya. Masih dengan itu, dan sini ngeliat kita mungkin bakal ngeliat sedikit PV sedikit adegan action dari ceweknya ini ya. Di salah satu ya mostly sama sih ya. Nah sini bisa kalian lihat sini kaki palsunya lepas, dimana dia kan jadi jembatan itu ngorbanin kaki sama satu mata ya jadi ya. Nah itu dia kan buat jadi jembatan ya kan, dipilih jadi ya putri kayak Hime itulah ya. Nah di sini memperhatikan dia diakhiri dengan dia apa namanya tuh action tuh ya, si ceweknya ini lupa gue namanya cok ya kan, dengan ini dimukul pakai apa sih, pakai tokatnya dia ya, dia mukul pakai tokatnya dia, kita masih nggak tahu dia mukul apa itu ya ya kan. Nah sini masih mostly dia nih yang itu ya, nah itu actionnya ya masih berfokus sama dia yang paling action, karena emang dia buildnya karakternya emang dia tuh kayak fokus ke depan, dan si ceweknya ini heroinnya ini itu bakalan mecahin misteri yang ada ya kan, mecahin misteri yang ada dibantu dengan karakter utamanya yang dia bisa baca depan dengan dia cara kayak kematian. Jadi itu dia katanya itu season 1 kok, itu dia masa depan itu kayak memprediksi beberapa kemungkinan gitu ya, yang pasti terjadi gitu ya. Nah dengan cara itu mengambil tujuan yang benar ya, yang mau dia pengenin dengan cara mecahin misterinya itu ya dengan heroin ini ya kan. Jadi dia kalau dia sendiri itu bakalan lama ya, dan itu kombonya yang paling klimaks yang di season 1 itu paling keren. Nah ini yang ada di posternya nih ya, dia lawan dia ini keren banget cuy, ini season 1 gua damn ya, ini keren banget pas lawan dia ya kan, menang seri segala macam ya. Dan itu gitu ya dari Kyoko Shibiri ya kan, Kyoko Shibiri udah dong gue bener bacanya. Itu dari yang pertama. Dari yang kedua itu ada Tony Kaku Kawaii ya kan, Tony Kaku Kawaii bakalan dapat season 2 nya. Di sini nanti gue taruh di deskripsi ya. Nah sini ada pengumumannya ya, voice actor yang ngumumin kalau ini udah ada subtitle Inggrisnya ya, auto ada subtitle Inggrisnya, ada benar gitu ya, makanya kita tahu saya nulisnya juga ada English sub ya, yang artinya ya dia udah subtitlein gitu ya. Nah sini mana ya, nah detik keberapa ya itu. Nah ini juga udah ada tuh ya Tony Kalawi gitu ya kan, dan sini ngomong ini ya, mana ya gua udah nonton cuma detik keberapanya gue lupa gitu ya. Itu dia ngomongin nah ini nih season 2 on the way ya, masih OTW gitu ya season 2 ya kan. Nah sini nih ya kan season 2 itu bakal keluar gitu ya, masih OTW kan, artinya masih dibikin ya, entah nanti bakal keluar 2022 atau 2023 2024 kita nggak tahu gitu ya kan. Nah masih OTW dibikin ya, kita nggak tahu progresnya mana gitu ya. Hopefully ya Desember akhir ya mungkin ya, Desember akhir atau akhir Desember tahun depan, akhir Desember ya kan, 2022 Desember itu mungkin prediksi gue ya. Kalau akhir Desember sih nggak mungkin ya, karena ngumuminnya aja baru sekarang gitu ya. Kalau misalnya mau keluar Desember dia udah beberapa bulan yang sebelumnya itu udah ngumumin kayak gini, ini dia baru bulan sekarang aja baru gitu ya, berarti tahun depan akhir Desember yang mungkin ya, prediksi gue akhir ya. Apa tuh bunyi ya, prediksi gue tahun depan akhir Desember gitu ya. Itu dari Tony Kaku Kawaii yang akan keluar season 2 nya ya, season 2 nya ya kan. Dan gue cek kita record udah 9 menit ya kan. Dan yang terakhir itu ya kan ada dari Bungo Stray Dog, salah satu anime yang misalnya nanya ke gue rekomendasi anime bagus apa nih bagi yang baru nih, gue pasti rekomendasiin kalian Bungo Stray Dogs dari sisi action ya. Actionnya nggak terlalu actionnya keren ya kan, dan ceritanya nggak terlalu hard, nggak terlalu soft gitu ya. Kalau udah mulai tertarik dengan anime gue pasti kasih yang berat gue biasanya gitu ya. Sini seriesnya udah banyak, kenapa gue biasanya kalau orang baru tuh rekomendasi anime dong ya kan.
pasti gue nyaranin Bungo Stray Dogs karena satu bagus, gue suka Bungo Stray Dogs dan seasonnya udah banyak. Sini kita lihat udah dari 2016 gitu ya, sini ada Bungo Stray Dogs. Nah ini dari season 2 ya kan, udah ada season 3 nya 2019 dan ratingnya tuh Bungo Stray Dogs gede-gede ya, gede-gede. Season satunya aja 7,87 ya kan, dan season 2 nya itu 8,17. Movie-nya gue belum nonton. Gue baru nonton itu, gue udah nonton itu Bunga Stray Dogs tuh yang series doang ya, season yang movie-nya gue nggak nonton ya, movie ya kan, OVA gitu ya. Nah ini yang short aja gue nggak nonton, gue nontonnya itu yang movie yang series doang. Nah sini ada yang ngumumin ya kan Bunga Stray Dogs ya kan, dengan studio Bones gitu cuy ya. Kalau Bones kayaknya sebelumnya juga Bones deh, oh ya dari sebelumnya juga Bones ya, dia emang studionya dari dulu Bones gitu cuy. Dan ya genrenya ya pasti action ya, super power, supernatural. Jadi super powernya ini bukan kayak super power Saitama, super powernya yang masih super power keren ya kan. Dan misterinya sih, kalau menurut gua sih ya misteri sih ya. Baik kalau misalnya ada misteri, tanda nih anime ini misalnya ada scene misteri pasti ada Ranpo. Biasanya kalau ada Ranpo di situ ada misteri, karena salah satu kota Ranpo itu dia mencahin teka-teki gitu ya. Dan dia itu si Ranpo itu jadi engine dari core-nya ya, dari perusahaan dari karakter utama ini ya kan. Jadi ini kan ceritanya kan itu kayak kantor detektif kan ya kan. Dan untuk macam-macam masalah itu si Ranpo itu kan paling jago ya, itu core-nya itu ya. Yang lainnya kan ya dengan style sendiri, ada yang pakai otot dengan ya style berbeda-beda itu ya. Bisa dilihat dari season satunya itu. Ini anime seru banget ya, kalian wajib nonton, actionnya juga keren banget gitu ya. Belum nonton silahkan nonton gitu ya. Nah bisa nanya sinopsis apa sih ya, ini belum gue cari ya versi bahasa Indonesia. Ada masih apa tuh bahasa Indonesia, mungkin bakalan Google Translate gitu ya, karena aku lagi ya bisa gue baca sih ya, cuma males banget ya. Nah ini karena gue sedikit ingat gitu ya, mungkin di sini karakter utama itu di kick out ya. Ini kick out artinya ditendang dari pengurusan dari rumah yatim piatu kan, dia yatim piatu ya kan, karena dia itu bisa berubah jadi macan. Misalnya dia pembawa kayak macan, dia kan kekuatan macan putih dan dia belum bisa kendaliin, dan ya bisa yang membahayakan lah ya, makanya ditendang itu ya. Jadi oh ya Akatsuki ya namanya karakter utamanya. Dan terus di tang itu Akatsuki itu ketemu si Dazai Osamu ya, yang maniak itu, yang namanya bunuh diri gitu ya. Dan dia kada pas dia ditendang kan dia masih bingung yang macan, dia masih belum tahu kekuatannya. Dia masih tahunya dia wah ada macan putih, dia ngejar dia gitu cia. Nah kan muncullah dia ketemu si Dazai yang tahu, yang punya kayak supernaturalnya gitu. Diajak masuk ya kan, dan jelasin segala macam. Dan dia ikut jadinya masuk ke agensi detektif ya, dan buat cari tahu juga kekuatannya ya. Dia udah kasih tahu kekuatannya itu ya. Ada satu kejadian ya, kalian nonton aja tuh di episode awal ya, episode 1 atau 2 itu dikasih tahu ada si Akatsuki tahu ternyata tuh macannya tuh adalah dia gitu ya. Pas dia masuk uh, detek, uh, detektif ya, itu kayak detektif itu dia bisa mengendalikan kekuatannya ya kan, karena itu kekuatan dari pemimpin dari agensi detektif itu. Semua orang yang jadi bawahannya dia bisa mengendalikan kekuatan yang dia punya gitu ya. Itu kekuatan dari pemimpinnya, makanya dimasukin situ dan bisa ngendalikan kekuatannya ya tanpa latihan itu ya. Itu ya sedikit sinopsisnya dari Bungo Stray Dogs ya. Dan ini visualnya, posternya ya, sini ada Akatsuki kan, posternya ada Akatsuki ya kan, akan bakal melawan musuh baru kayaknya. Ini belum pernah, ini masih bayang-bayang gini ya. Ini ada Ranpo, ini bayangan Ranpo kan ini ya, itu harusnya Ranpo gitu ya, itu harusnya Ranpo sama gitu ya. Dan gak ngeglitch ya itunya cam gua, dan suaranya aman ya, sama oke. Dan ini ada Ranpo, yang ini gua nggak tahu ya, ini masih gua taunya ini nih, ini bayangan Ranpo ini kan ya, ini bayangan Ranpo ya. Nah itu ya, ini dari anime ini fillera juga bagus ya. Setiap
sebelum terjadinya agensi itu ya kan, ceritanya si Dazai itu juga seru ya, ceritanya si Dazai, filler flashback ke si Dazai juga seru banget gitu ya, seru banget. Jadi dari Bunga Stray Dogs ya kan, salah satu misalnya nanya ya rekomendasi gue action, gue pasti ini ya, untuk pertama kali lu nonton Bunga Stray Dogs belum ya, kalau misal belum tonton, kalau misalnya udah baru gue nyari lagi yang lain kayak biasanya gue uh, apa namanya tuh rekomendasi itu anime dia untuk orang baru biasanya Bunga Stray Dogs dulu gua itu cie, Bunga Stray Dogs baru yang lain gitu cie kan. Nah itu aja informasi dari gua yang oh ya kan ini itu masih TBA semua, ini masih TBA premiernya, tapi studionya udah pasti Bones yang garap season 1 gitu cie. Dan nanti akun twitternya ini official, di sini gue dicek sih ini sih official sih ya untuk Bunga Stray Dogs ya kan. Ini kalian follow aja ya kan, kalian follow aja nanti biar tahu ya kan. Di sini adalah @bungo sd underscore anime itu itu akun twitternya dari Bungo Stray Dogs ya kan. Jadi ya sekian dari gua ya kan, sekian dari gua, goodbye, dadah.